Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi yang menonton podcast ini. Entah sendirian atau pakai headset, atau mungkin lagi sendirian di rumah. Nah, balik lagi bareng aku, Farih. Dan malam ini kita bakal ngebahas satu cerita horor yang jujur aja cukup bikin aku merinding bahkan sebelum rekaman dimulai. Karena malam ini kita gak bahas tempat angker jauh-jauh lah, tapi rumah kosong yang tepat di samping rumah. Dan narasumber kita malam ini adalah orang yang ngalamin kejadian itu secara langsung. Yaitu langsung aja gue sapa. Halo Taufik. Halo Farih. Dan halo teman-teman yang mendengar podcast ini. Jujur ya, tiap cerita ini diangkat lagi, rasanya kayak dibalikin ke malam-malam itu. Pik, kita mulai dari awal ya. Rumah kosong yang lo maksud itu rumah yang kayak gimana ya? Rumah itu posisinya nempel sama rumahku banget. Dan ada pembatas cuma tembok samping aja. Rumah udah kosong bertahun-tahun, Rih. Catnya sudah ngelupas, jendela sudah pada pecah, sudah pada hilang. Dan gak pernah ada lampu nyala sama sekali. Jadi itu udah lama sekali ya kosongnya, tapi masih utuh. Iya, itu bikin aneh, gak rusak tapi kayak ditinggalin mendadak. Terus kapan kamu mulai ngerasa ada yang nggak beres kayak gitulah? Atau gimana? Awalnya cuma suara. Malam-malam sekitar jam 1, jam 2 kedengeran suara kursi kayak digeser rumah sebelah, padahal jelas-jelas kosong. Dan itu yakin kamu kalau itu dari rumah kosong di rumahmu tuh? Yakin, karena tembok rumah itu sama kamarku itu nempel. Suaranya kayak di balik tembok pas. Oke, ini masih pemanasan ya. Terus kejadian yang bikin lo yakin kalau ini bukan perasaan? Suatu malam aku buka jendela, niatnya cuma buat cari angin. Dan di rumah kosong itu aku lihat aja bayangan berdiri di balik jendela. Bayangan orang itu? Iya, tapi kepalanya miring dan gak bergerak sama sekali. Dan di situ kamu ngapain aja itu, Beb? Aku langsung tutup jendela, jantungku langsung rasanya mau copot. Tapi yang bikin aku hampir teriak beberapa detik kemudian, ada ketukan tembok samping kamar pelan tapi berirama. Dan jaraknya itu berapa meter? Pas banget sejajar sama posisiku pas berdiri itu. Itu kejadian sekali aja atau udah beberapa kali? Sering. Sejak malam itu gangguan makin sering. Kadang suara langkah, kadang suara pintu dibuka. Dan paling parah, Apa? ada suara orang yang manggil namaku dari rumah kosong itu. Oke, di sini ini bagian klimaks ya. Kejadian paling parah ini. Suatu malam, aku bangun jam 3 pagi. Dan tembok kamarku itu basah. Kukira kan hujan, bocor apa-apa. Ya. Ternyata pas aku sorot pakai senter HP, bekas mirip telapak tangan. Setelah itu apa yang kamu lakuin? Aku ceritain ke orang tua. Besoknya rumahnya itu akhirnya didatengin orang pintar. Dan katanya rumah itu dulu jadi tempat orang bunuh diri. Sejak itu gangguan berhenti sebentar saja. Lalu ada gangguan lagi. Dan apa itu gangguannya? Sama seperti yang kemarin atau baru? Ini lebih parah. Ini melihatkan sosoknya asli.
Dan yang kamu maksud itu sosok yang seperti apa ya itu, Pik? Itu seperti sosok wanita, berambut panjang, dan berbaju putih. Dan di situ kamu sama siapa itu? Sendirian? Aku pas itu saya di rumah sendiri. Dan itu penampakannya di mana? Pas di depan rumah kosong itu. Di waktu maghrib. Di waktu maghrib itu, Pik? Iya, pas di waktu maghrib. Dan di hari apa itu? Di malam Jumat Kliwon. Dan ada satu cerita lagi paling serem banget. Kejadian apa lagi itu, Pik? Itu di dalam rumah itu ada orang yang teriak-teriak. Teriak-teriak gimana? Kayak nangis minta tolong. Minta tolong. Pada malam 1 Suro. Malam 1 Suro? Iya. Kejadian apa itu? Pas jam 12 malam di rumah itu ada orang berteriak-teriak. Teriak-teriak bagaimana? Nangis kayak minta tolong. Minta tolong. Iya. Dan di situ katanya juga itu dulu buat bunuh diri orang ya? Iya. Terus Karena itu ditinggal nikah sama pasangannya. Oke guys, jujur saya merinding. Dan buat yang dengerin, ingat satu hal, kadang yang paling deket dengan kita justru yang paling sering ngawasin kita. Saya Fari dan ini Taufik. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau di rumah di samping kalian kosong, coba perhatiin malam ini. Bye.